Umat manusia adalah makhluk terkuat yang berdiri di puncak rantai makanan. Mereka adalah apex predator yang tidak terkalahkan. Sampai pada suatu hari, datanglah makhluk parasit yang merubah status quo. Makhluk tak dikenal itu merasuki tubuh manusia hingga merubah mereka menjadi monster. Dalam sekejap, kedudukan manusia berubah yang tadinya pemburu menjadi mangsa. Di suatu malam, seekor parasit mencoba memasuki tubuh seorang siswa SMA bernama Shinichi Izumi. Agar bisa mengambil alih tubuh manusia sepenuhnya, parasit harus merasuk ke bagian otak. Namun, keberuntungan masih memihak kepada Shinichi. Parasit itu gagal memasuki otak hingga membuat Shinichi terbangun dari tidurnya. Parasit itu kemudian masuk melalui tangan dan berusaha berpindah ke otak. Namun lagi-lagi dia gagal karena Shinichi melilit tangannya dengan kabel sehingga menutup jalan bagi si parasit. Pada akhirnya, parasit itu pun menyatu dengan tangan Shinichi. Hal ini membuat Shinichi berubah menjadi setengah manusia setengah monster. Shinichi dan parasit di tangannya kini harus hidup berdampingan. Mereka berdua saling bergantung satu sama lain. Si parasit bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari makanan Shinichi. Sebagai gantinya, Shinichi mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari bahaya yang mengincarnya. Mau tidak mau, si parasit harus melindungi Shinichi. Karena jika Shinichi mati, maka dia juga akan ikut mati. Agar mudah berkomunikasi, Shinichi pun memberi nama si parasit Migi. Pemberian nama ini juga membuat mereka semakin akrab. Pagi hari, saat Shinichi hendak pergi ke sekolah, Migi mendeteksi parasit lain yang berpotensi membahayakan. Setelah ditelusuri, parasit itu ternyata merasuki seekor anjing. Migi segera menuntun Shinichi untuk lari ke tempat yang terbuka. Dia merasakan niat membunuh dari parasit anjing tersebut. Terjadilah pertarungan antara mereka. Migi pun memanjang dan menyerang si anjing tepat di jantungnya. Pertarungan ini pun dimenangkan dengan mudah oleh Migi dan Shinichi. Kasus kematian misterius akhir-akhir ini semakin bertambah. Kondisi para korban selalu sama, yaitu tewas tercincang. Sudah jelas pelakunya adalah parasit. Melihat kondisi ini, tentunya Shinichi tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Dengan meminjam kekuatan Migi, dia berniat untuk menyelamatkan umat manusia. Migi bisa dengan mudah mendeteksi keberadaan parasit. Dengan kemampuan ini, Shinichi bisa menemukan parasit yang sedang menyamar. Dengan gagah berani, dia pun mendatangi parasit itu untuk melakukan konfrontasi secara langsung. Kemudian, lagi-lagi Migi bisa dengan mudah menghabisi parasit itu dengan hanya satu serangan. Shinichi pun kembali menjalani kesehariannya seperti biasa. Selama tidak ada parasit yang terdeteksi, dia hanya beraktivitas selayaknya pelajar biasa. Dia bersekolah dan sesekali berkencan dengan pacarnya yang bernama Murano. Pacarnya, orang tuanya, dan juga teman-temannya menjadi alasan utama bagi Shinichi untuk bertarung melawan parasit. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang disayanginya menjadi korban. Beberapa hari kemudian, Shinichi dikejutkan dengan kemunculan parasit di lingkungan sekolah. Parahnya lagi, parasit itu menyamar sebagai guru baru bernama Ryoko Tamiya. Tentu hal ini membuat Shinichi sangat khawatir. Namun, Migi memberitahu Shinichi bahwa dia tidak mendeteksi niat membunuh dari Tamiya. Kehadirannya di sekolah ini bisa dianggap aman. Kemudian setelah selesai jam pelajaran, Tamiya memanggil Shinichi ke ruangannya. Tamiya mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan Shinichi. Baru kali ini dia melihat parasit dan manusia hidup berdampingan. Shinichi pun diundang untuk mengobrol di tempat lain untuk membicarakan hal ini lebih jauh lagi. Sepulang sekolah, Shinichi pun menghadiri undangan Tamiya di sebuah kafe. Kali ini, Tamiya membawa satu rekan parasitnya yang biasa dipanggil dengan A. Tamiya kemudian mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sejak kemunculannya di dunia ini, dia selalu memikirkan tentang arti kehidupan. Kenapa dia dilahirkan, dari mana dia berasal, dan apa yang terjadi setelah kematian.
Bisa dibilang, Tamiya adalah filsuf dari kalangan parasit. Tamiya sempat mencoba bereproduksi bersama dengan A, dan hasilnya dia hamil anak manusia. Artinya, parasit tidak bisa berkembang biak. Tubuh yang mereka rasuki tetaplah tubuh manusia biasa. Untuk kedepannya, Tamiya akan tetap menjalani hidupnya sebagai manusia sambil terus memikirkan apa tujuannya dilahirkan di dunia. Pada intinya, Tamiya ingin berdamai dengan Shinichi. Dia juga ingin hidup berdampingan dengan manusia seperti apa yang dilakukan oleh Shinichi dan Migi. Namun sayangnya, si A tidak berpikir demikian. Dia menganggap Shinichi sebagai musuh dan berniat untuk menghabisinya. Keesokan harinya, si A datang ke sekolah dan tidak ragu membuat kekacauan. Hal ini membuat Tamiya sangat murka karena ini mengacaukan perjanjian damainya dengan Shinichi. Sementara bagi Shinichi, situasi ini cukup merepotkannya. Dia harus bertarung untuk melindungi diri sendiri dan teman-temannya sambil menjaga rahasianya. Untungnya, semua murid segera dievakuasi ke halaman sekolah. Dengan begitu, Shinichi bisa bertarung 1 lawan 1 di dalam gedung. Dalam pertarungan kali ini, Migi meminta Shinichi untuk ikut bertarung. Di saat Migi berfokus menahan serangan, Shinichi pun mendekat secara perlahan lalu menusuk si A dengan potongan besi tajam. Serangan Shinichi tepat mengenai jantung hingga membuat si A melemah. Dia pun berusaha lari dan berencana berpindah ke tubuh yang lain. Lebih tepatnya, dia ingin masuk ke tubuh Tamiya. Lalu begitu dia tiba di ruangan Tamiya, sudah ada tabung gas yang sengaja dibuat bocor. Tamiya kemudian meledakkan tabung itu dan dengan cepat melompat dari ketinggian. Pada akhirnya, si A pun tewas di tangan Tamiya. Kegiatan sekolah diliburkan selama beberapa hari semenjak insiden tersebut. Lalu setelah semuanya tenang, Shinichi pun kembali bersekolah. Begitu pula dengan Tamiya. Dia mengajar seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di hari itu juga terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tamiya disidang di ruang guru terkait dengan kehamilannya. Fakta bahwa dia hamil di luar nikah telah mencoreng nama baik sekolah. Atas semua itu, Tamiya pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena dia sudah tahu bahwa nantinya dia akan dipecat juga. Sekolah ini pun sekali lagi terbebas dari parasit. Shinichi sekali lagi bisa menikmati hari-hari yang damai tanpa parasit. Di rumah, seperti biasanya, dia berkumpul dan makan bersama kedua orang tuanya. Lalu di tengah-tengah makan bersama ini, orang tua Shinichi meminta izin untuk berlibur ke luar kota. Shinichi sempat melarang mereka pergi. Dalam situasi seperti sekarang, siapapun bisa menjadi korban. Shinichi sangat khawatir dengan keselamatan orang tuanya. Namun, dia tidak bisa memberitahu soal parasit kepada orang tuanya. Shinichi pun kembali ke kamar dan berdiskusi bersama Migi. Menurut Migi, parasit cenderung berada di daerah padat penduduk. Karena dengan begitu, mereka tidak perlu repot mencari mangsa. Jika orang tua Shinichi berlibur ke daerah sepi, maka kemungkinan mereka akan baik-baik saja. Dengan informasi ini, Shinichi pun mempersilahkan orang tuanya untuk berlibur ke luar kota. Selagi orang tuanya berlibur, Shinichi beraktivitas seperti biasa. Di tengah-tengah jalan, saat dia hendak pergi ke sekolah, dia bertemu dengan sekelompok gangster yang sedang menghajar teman sekelasnya. Tentunya Shinichi tidak bisa tinggal diam. Dia pun berusaha menghentikan semua itu dengan cara baik-baik. Dia merelakan dirinya untuk dihajar habis-habisan sampai para gangster itu bosan dan pergi sendiri. Kemudian sepulang sekolah, Shinichi ditemui oleh perempuan dari komplotan gangster yang menghajarnya. Dia bernama Kana. Kana tiba-tiba tertarik dengan Shinichi semenjak terjadinya insiden pengeroyokan. Baru kali itu dia melihat seseorang yang rela dihajar demi menyelamatkan temannya. Selain itu, Kana juga merasakan ada yang aneh dengan Shinichi. Dia adalah orang yang memiliki firasat super peka. Dia merasakan sesuatu yang aneh dari Shinichi, namun dia tidak tahu bahwa itu adalah parasit. Ketertarikan Kana terhadap Shinichi telah menyebabkan konflik baru.
si pemimpin gangster merasa cemburu dan berniat untuk menghajar Shinichi. Bahkan mereka juga menyekap Murano. Tentu semua ini membuat Shinichi sangat murka. Jika hanya dirinya saja yang dihajar, tidak ada masalah. Tapi para gangster itu melibatkan Murano yang tidak ada sangkut pautnya. Shinichi mencoba melawan dengan kemampuannya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak berdaya. Melihat Shinichi yang dihajar seperti ini, Migi berubah bentuk menjadi cakar dan siap membunuh mereka semua. Lalu tiba-tiba saja, Kana dan puluhan teman Shinichi datang ke tempat ini. Kedatangan mereka berhasil menyelesaikan masalah dan berhasil mencegah Migi mengamuk. Sementara itu, di sekitar pinggiran pantai, orang tua Shinichi sedang menikmati liburan. Lalu tiba-tiba saja muncul parasit yang menyerang dari belakang. Parasit itu berhasil mengambil alih tubuh ibu Shinichi, namun gagal membunuh sang ayah. Dengan kondisi terluka, sang ayah berhasil kabur, lalu segera menelpon Shinichi dan pihak kepolisian. Kemudian pagi harinya, parasit yang mengambil tubuh sang ibu pulang ke rumah dan bertemu dengan Shinichi. Parasit itu mengetahui alamat ini sesimpel dengan melihat kartu identitas. Perasaan Shinichi saat ini sangat bercampur aduk. Dia tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah parasit. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena parasit itu berwujud ibunya. Dia denial atau menyangkal fakta bahwa ibunya sudah meninggal. Karena kondisi mental yang tidak stabil, Shinichi tanpa sadar terkena serangan tepat di jantungnya. Parasit itu kemudian pergi begitu saja usai menikam jantung Shinichi. Shinichi benar-benar dalam bahaya. Jika dibiarkan begitu saja, dia akan mati. Dan jika Shinichi mati, maka Migi juga akan ikut mati. Menyadari semua ini, Migi memutuskan untuk merasuk ke jantung Shinichi. Dia berusaha menutup luka Shinichi dari dalam dan melakukan segala yang dia bisa untuk memulihkan Shinichi. Usaha Migi pun membuahkan hasil. Shinichi berhasil dipulihkan namun meninggalkan bekas luka besar di dadanya. Selain itu, semua ini juga membuat Migi sedikit melemah. Dia sudah mentransfer setengah kekuatannya demi memulihkan Shinichi. Akibatnya, sekarang Migi menjadi mudah lelah dan butuh tidur setidaknya 4 jam per hari. Setelah terbangkit dari kematian, Shinichi hanya dapat memikirkan satu hal, yaitu bunuh parasit yang sudah membunuh ibunya. Di hari itu juga, dia berangkat menuju ke tempat di mana ibunya dimangsa oleh parasit. Sesampainya di lokasi, Migi mendeteksi adanya parasit di jarak 300 meter dari posisinya. Tanpa pikir panjang, Shinichi pun berlari mendatangi parasit itu. Kekuatan Shinichi sudah meningkat drastis semenjak Migi merasuk ke jantungnya. Dia bisa berlari super cepat, melompat dengan sangat tinggi, dan semua inderanya seperti pendengaran dan penglihatan juga meningkat secara signifikan. Kemudian begitu tiba di lokasi, ternyata parasit yang terdeteksi bukanlah parasit incarannya, melainkan parasit lain yang merasuki seorang pria bernama Mamoru Uda. Sama seperti Shinichi, Uda juga merupakan setengah manusia setengah parasit. Parasit yang berada di tubuhnya gagal menuju ke otak dan akhirnya menetap di daerah leher. Karena memiliki kondisi yang sama, mereka pun memutuskan untuk berteman. Uda berjanji akan membantu Shinichi untuk mencari parasit yang mengambil alih sang ibu. Keesokan harinya, Uda berhasil menemukan parasit yang menjadi incaran. Dia pun segera menelpon Shinichi dan memintanya segera datang. Di saat Shinichi sedang dalam perjalanan, Uda terpaksa bertarung melawan parasit itu. Sayangnya dia kalah, namun setidaknya dia berhasil mengulur waktu. Setelah itu datanglah Shinichi yang sudah siap membalas dendam. Dengan Migi yang berubah menjadi pedang, ditambah dengan kemampuan fisik yang sudah meningkat, Shinichi cukup bisa membuat parasit itu kewalahan. Lalu di saat-saat terakhir tiba-tiba Shinichi menjadi ragu karena dia kembali mengingat sosok ibunya. Untungnya masih ada Uda. Dialah yang menghabisi parasit itu di saat Shinichi terdiam dan ragu. Pada akhirnya, misi balas dendam Shinichi berhasil dituntaskan.
Dia pun kembali ke kota dan bersekolah seperti biasanya. Lalu, tiba-tiba Migi mendeteksi kehadiran parasit di area sekolah. Parasit itu menyamar sebagai seorang siswa baru bernama Shimada. Tidak ada niat membunuh yang terpancar dari dirinya. Dia datang ke sekolah ini atas perintah dari Ryoko Tamiya. Tamiya meminta tolong Shimada untuk mengamati gerak-gerik Shinichi. Prinsip Tamiya masih tetaplah sama. Dia masih terus mengusahakan agar parasit dan manusia dapat hidup berdampingan. Shinichi dan Shimada pun menjalin hubungan baik. Namun, suatu hal terjadi yang membuat mereka salah paham. Karena si gadis super peka sempat salah menduga antara Shimada dengan Shinichi. Saat ini ada dua parasit di area sekolah. Karena tidak bisa membedakan mana Shinichi dan mana Shimada. Kejadian ini membuat Shimada sedikit khawatir. Dia menarik Kana secara kasar untuk berbicara dengannya. Di saat itulah Shinichi datang dan terjadilah kesalahpahaman. Dari sudut pandang Shinichi, Shimada terlihat seperti menyakiti Kana. Shinichi pun melayangkan ultimatum bahwa jika Shimada menyakiti orang-orang terdekatnya, maka Shinichi tidak akan ragu membunuhnya. Kehadiran Shimada di sekolah ini juga menarik perhatian murid perempuan bernama Yuko. Dia secara diam-diam menyukai Shimada. Karena rasa sukanya, Yuko seringkali mengamati Shimada dari kejauhan. Kemudian di suatu pagi, Yuko melihat kepala Shimada yang berlubang setelah terkena bola kasti. Dari sinilah Yuko mulai menaruh curiga bahwa Shimada bukanlah manusia. Supaya lebih yakin, Yuko pun membuntuti Shimada sepulang sekolah. Lalu, dia melihat Shimada yang berganti wajah. Dia pun semakin yakin bahwa Shimada bukanlah manusia. Yuko pun mulai mencari tahu tentang keberadaan parasit. Kebetulan, kakaknya adalah anggota kepolisian. Pihak kepolisian mulai menyelidiki keberadaan parasit semenjak kasus yang menimpa ibu Shinichi. Mereka mendapat laporan dari ayah Shinichi yang melihat sosok parasit secara langsung. Dari situlah, polisi mendapat sketsa sosok parasit. Yuko pun diberitahu oleh kakaknya mengenai keberadaan parasit. Dengan berbekal informasi tersebut, Yuko memberanikan diri untuk melakukan konfrontasi secara langsung dengan Shimada. Dia menyiramkan cairan asam kepada Shimada, lalu kemudian melarikan diri dengan melompat dari atas gedung. Cairan asam itu membuat Shimada sempoyongan dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia menjadi agresif dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Sebenarnya, dia tidak ingin melakukan hal ini. Semua ini adalah akibat dari cairan asam yang disiramkan oleh Yuko. Jadi secara teknis, Yuko lah yang sudah menyebabkan kekacauan ini. Seketika sekolah ini menjadi sangat ramai. Pihak kepolisian sampai dikerahkan untuk menghentikan Shimada. Sementara Shinichi berfokus menyelamatkan Murano. Dia menggendong Murano lalu melompat dari lantai atas. Setelah Murano berada di tempat yang aman, Shinichi berniat untuk menghabisi Shimada. Namun, dia tidak bisa lagi masuk ke dalam gedung karena di sana penuh dengan polisi. Bisa gawat jika rahasianya diketahui oleh pihak kepolisian. Akhirnya, Shinichi pun menaiki atap gedung yang berada di depan sekolahnya. Dari sini, Shinichi melemparkan batu yang diarahkan tepat ke jantung Shimada. Kekuatan lemparan tangannya sudah setara dengan sniper. Shimada pun tewas terkena tembakan tersebut. 1 minggu telah berlalu semenjak insiden Shimada. Jasad Shimada dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Dari penelitian ini, ilmuwan berhasil menemukan cara untuk membedakan manusia dan parasit. Caranya sangat sederhana, yaitu dengan mencabut satu helai rambut. Jika tidak ada rambut, seperti pesulap botak, bisa diganti dengan mencabut bulu mata, jenggot, bulu hidung, atau bulu jembui. Temuan ini pun segera disebarluaskan kepada masyarakat. Kini semua orang saling mencabut rambut setiap kali berkenalan atau sekedar menyapa orang lain. Umat manusia kini mengetahui keberadaan parasit dan tahu bagaimana cara membedakannya. Menyadari hal ini, para parasit pun mulai mengambil tindakan. Mereka yang tadinya makhluk individual, kini mulai berorganisasi.
beberapa di antaranya bahkan menyamar sebagai pejabat pemerintahan. Dengan berkelompok dan saling membantu, para parasit bisa meningkatkan peluang bertahan hidupnya. Sementara itu, Kana masih tetap saja terobsesi dengan Shinichi. Semenjak mengetahui keberadaan parasit, Kana mulai menaruh curiga terhadap Shinichi. Kana pun mencabut rambut Shinichi dan tidak ada yang terjadi. Hal ini pun membuatnya menjadi tenang. Kemudian di suatu malam, Kana tiba-tiba mendeteksi parasit di daerah sekitarnya. Dia berpikir bahwa itu adalah Shinichi. Namun setelah ditelusuri, ternyata itu adalah parasit lain. Nasib sial melanda gadis yang tidak bersalah ini. Dia pun tewas dibunuh oleh parasit tersebut. Sesaat setelah Kana diserang, barulah Shinichi datang. Dengan penuh kemarahan, dia pun segera membunuh parasit itu. Shinichi benar-benar merasa sangat bersalah. Lagi-lagi orang terdekatnya tewas karena ketidakmampuannya. Meski semua ini bukan salahnya, namun dia tetap merasa bertanggung jawab. Untuk kedepannya, dia tidak akan membiarkan hal seperti ini terulang kembali. Sementara itu, di markas parasit, mereka semua sedang mendiskusikan tentang Shinichi. Mereka membahas apakah Shinichi pantas dianggap sebagai sekutu ataukah musuh yang harus dilenyapkan. Beberapa parasit berencana membunuh Shinichi, namun rencana itu ditolak oleh Tamiya. Sampai sekarang pun, Tamiya masih berusaha mencari cara untuk hidup berdampingan dengan manusia. Dan Shinichi lah yang menjadi panutannya. Tamiya meminta izin ke teman-teman parasitnya untuk sekali lagi menyelidiki Shinichi. Dia menyewa detektif bernama Kuramori untuk mengawasi setiap pergerakan Shinichi. Dengan mengandalkan seorang manusia, maka Shinichi dan Migi tidak akan bisa mendeteksi kehadirannya. Penyelidikan Kuramori cukup membuahkan hasil. Dia melihat tangan Shinichi yang sedang berwujud parasit. Namun Kuramori ketahuan dan hendak dibunuh oleh Migi. Mengetahui hal itu, Shinichi pun berusaha menghentikan Migi. Biar bagaimanapun juga, dia tidak ingin membunuh seorang manusia. Pada akhirnya, Kuramori pun dibiarkan begitu saja. Keesokan harinya, Shinichi menemui Uda dan menceritakan bahwa dia sedang dibuntuti. Dia meminta bantuan Uda untuk menangkap Kuramori. Tanpa butuh waktu lama, mereka berhasil menangkap Kuramori dengan mudahnya. Kuramori kemudian dibawa ke tempat sepi untuk diajak berdiskusi. Karena Kuramori sudah melihat wujud parasit, Shinichi pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya. Dia juga memberitahu bahwa Tamiya juga merupakan parasit. Setelah memberitahu semuanya, Shinichi meminta tolong Kuramori untuk tetap bungkam. Posisi Kuramori benar-benar tidak diuntungkan. Dia berada di tengah-tengah antara Tamiya dan Migi. Jika dia macam-macam, nyawanya bisa diambil kapanpun. Pada akhirnya, Kuramori sepakat untuk tetap bungkam. Keesokan harinya, Tamiya sendiri memutuskan untuk menemui Shinichi. Karena penyelidikan Kuramori sudah terbongkar, dia pun memutuskan untuk berbicara secara langsung. Tamiya menemui Shinichi sambil menggendong bayi. Dia menunjukkan bukti bahwa dia memang serius ingin hidup berdampingan dengan manusia. Dia merawat bayi itu seolah seperti anaknya sendiri. Sayangnya, Shinichi masih belum bisa menerima ide untuk hidup berdampingan dengan parasit. Kebenciannya terhadap parasit begitu kuat semenjak ibunya dibunuh. Ditambah lagi dengan insiden Shimada yang menewaskan puluhan orang di sekolahnya, serta insiden kematian Kana. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Tamiya pun mengerti tentang apa yang dirasakan oleh Shinichi. Usahanya untuk mengajak Shinichi berdamai lagi-lagi gagal. Kebencian Shinichi semakin bertambah ketika dia mengetahui aktivitas organisasi parasit yang aktif memangsa manusia. Cara mereka memangsa sekarang jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Dengan memanfaatkan jabatan di pemerintahan, mereka menyiapkan sebuah gedung kosong untuk digunakan sebagai tempat memangsa. Shinichi sempat masuk dan berhasil membunuh satu anggota dari organisasi tersebut. Apa yang dia lakukan ini sudah jelas akan memicu peperangan. Tak butuh waktu yang lama, pihak organisasi langsung mengirim parasit untuk memburu Shinichi.
Namun sungguh sial, di saat yang genting seperti ini, Migi merasa lelah dan tertidur selama 4 jam. Tanpa kekuatan Migi, Shinichi tidak memiliki kesempatan melawan parasit. Oleh karena itulah dia lari sambil menunggu Migi terbangun. Setelah cukup jauh berlari, akhirnya Migi terbangun dari tidurnya. Tibalah saatnya untuk mengerahkan segala kemampuan demi kehidupan umat manusia. Musuh kali ini jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, karena terdapat 5 parasit yang ada di dalam tubuh itu. Shinichi sangat kesulitan ketika berhadapan secara langsung. Jika diteruskan, maka dia akan mati. Dia pun berlari memasuki hutan sambil mengatur strategi untuk mengalahkan parasit itu. Beruntung, parasit itu sangat lamban dalam berlari. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Shinichi untuk menjaga jarak sekaligus merancang ulang strategi. Shinichi bermanuver di antara pohon-pohon besar yang membuat parasit itu kebingungan. Di saat pertahanannya mulai terbuka, disitulah Shinichi melesat menebas lehernya. Namun, parasit itu masih belum mati. Sejak awal, memang ada 5 parasit di dalam tubuh itu. Ketika bagian kepala tertebas, mereka hanya perlu berganti posisi saja. Sekarang, tubuh itu dikendalikan oleh sang pemimpin utama yang biasa dipanggil dengan nama Goto. Di bawah kendalinya, parasit itu bisa mengeluarkan seluruh potensinya. Kekuatan dan kecepatannya meningkat sangat drastis hingga membuat Shinichi kewalahan. Shinichi pun memutuskan untuk lari dengan menumpang kendaraan yang sedang melintas. Namun, Goto bisa dengan mudah mengejarnya. Kemudian terjadi sesuatu yang menguntungkan Shinichi. Goto tertabrak kendaraan lain yang sedang melintas dari arah yang berlawanan. Kejadian ini pun berhasil membuat Shinichi meloloskan diri. Sementara itu, Kuramori benar-benar sedang tidak karuan semenjak melihat istri dan anaknya terbunuh. Pelakunya adalah 2 parasit yang tergabung dalam organisasi. Namun Kuramori menduga bahwa Tamiya lah yang sudah melakukan semua itu. Dia pun berbicara kepada pihak kepolisian dan membongkar semua kedok Tamiya serta organisasi parasit yang menyamar sebagai pejabat pemerintahan. Nasib sial datang menghampiri Tamiya. Selain diincar manusia, dia juga diincar oleh sesama parasit. Organisasi parasit mulai tidak mempercayainya. Tamiya dianggap sebagai pengkhianat karena dia terlalu memihak kepada manusia. Fakta bahwa dia merawat bayi manusia itu saja sudah aneh di mata parasit. Atas semua perilaku yang aneh tersebut, organisasi pun sepakat untuk membunuhnya. Tidak tanggung-tanggung, 3 parasit dikirim untuk menghabisi Tamiya. Terjadilah pertempuran besar antar sesama parasit ini. Namun, sebagai parasit yang paling cerdas, Tamiya bertarung dengan strategi dan berhasil menghabisi 3 parasit tersebut. Tamiya pun pulang ke rumah setelah selesai menghabisi rekan parasitnya. Lalu betapa terkejutnya dia ketika melihat bayinya yang sudah tidak ada. Pelakunya adalah Kuramori. Dia meninggalkan sebuah surat yang meminta Tamiya untuk datang ke sebuah taman. Kemudian di esok harinya, bertemulah Tamiya dengan Kuramori. Kuramori yang salah paham mengancam untuk membunuh bayi Tamiya. Pikirannya sudah benar-benar kacau setelah ditinggal mati anak dan istrinya. Lalu ketika dia hendak melempar bayi itu, Tamiya pun dengan cepat menyerang dan menyelamatkan si bayi secara bersamaan. Kuramori benar-benar terkejut ketika melihat semua itu. Ternyata Tamiya menyayangi bayinya seolah seperti anaknya sendiri. Tak lama kemudian, datanglah Shinichi dan pihak kepolisian. Semua petugas menodongkan pistol ke arah Tamiya dan tidak ragu menembak meskipun ada bayi. Tamiya yang ditembaki hanya berdiam diri dan berfokus melindungi bayinya. Dengan langkah yang tersendat-sendat, dia berjalan mendekati Shinichi. Polisi pun menghentikan tembakan agar tidak mengenai Shinichi. Lalu dengan senyuman di wajahnya, Tamiya meminta tolong Shinichi untuk merawat bayinya. Setelah itu dia pun tergeletak dan akhirnya meninggal dengan senyuman di wajahnya. Semua ini mengingatkan Shinichi akan kasih sayang ibunya. Tanpa dia sadari, air matanya keluar begitu derasnya. Selama ini, dia benar-benar salah memahami Tamiya.
Sejak awal, Tamiya memanglah parasit yang baik yang ingin hidup berdampingan dengan manusia. Namun, takdir harus membuatnya kembali ke ketiadaan. Setelah insiden Tamiya, pihak kepolisian memanggil Shinichi untuk dimintai keterangan. Sudah jelas ada yang aneh dengan Shinichi. Fakta bahwa dia dipercaya oleh Tamiya membuat polisi penasaran siapa Shinichi yang sebenarnya. Polisi sampai merekrut seorang narapidana yang bernama Uragami untuk memeriksa Shinichi. Uragami adalah seorang tersangka pembunuhan berantai yang memiliki firasat yang sangat peka. Dia cukup bisa membedakan mana manusia dan mana parasit. Namun, kemampuan Uragami masih belum bisa menguak identitas Shinichi. Pihak polisi pun akhirnya menganggap Shinichi sebagai manusia biasa, namun memiliki sesuatu yang spesial. Kemudian, Uragami dan Shinichi direkrut dalam operasi pembasmian parasit. Pihak kepolisian bekerja sama dengan militer dan bersiap mengakhiri semua teror ini. Sudah saatnya umat manusia menyerang balik. Mereka mengepung gedung pemerintahan yang merupakan markas organisasi parasit. Mereka menggunakan alat sensor yang dapat memindai mana manusia dan mana parasit. Umat manusia benar-benar menyerang tanpa ampun. Mereka menggunakan shotgun yang ditembakkan langsung ke arah jantung. Setelah mendengar suara tembakan, beberapa parasit menolak berjalan melewati sensor dan memilih untuk menunjukkan jati diri mereka. Dalam sekejap, terjadilah kekacauan di tempat ini. Kondisi ini membuat pihak kepolisian terpaksa berimprovisasi. Mereka pun masuk menyusuri gedung dan mulai menyerang secara langsung. Karena alat sensor yang sudah tidak lagi berguna, pihak militer mulai menggunakan Uragami untuk mendeteksi parasit. Umat manusia benar-benar menguasai keadaan. Satu persatu, para parasit mulai berjatuhan. Sampai pada akhirnya, Goto, si parasit terkuat, mulai melakukan perlawanan. Goto sama sekali tidak mempan ditembak. Dia pun menyerang secara agresif hingga menewaskan puluhan anggota militer. Kejadian ini pun segera dimanfaatkan oleh Uragami. Di saat semuanya lengah, dia membunuh petugas yang menjaganya, lalu melarikan diri. Operasi pembasmian parasit ini berhasil dihentikan oleh Goto seorang diri. Misi ini bisa dibilang 50% berhasil dan 50% gagal. Goto pun keluar dari gedung usai membasmi seluruh regu militer. Lalu bertemulah dia dengan Shinichi. Dia pun menjadi murka ketika mengetahui fakta bahwa Shinichi terlibat dalam misi ini. Dia pun menetapkan Shinichi sebagai target yang harus dibunuh. Untuk sekarang, Goto harus mundur terlebih dahulu. Meski dia sangat kuat, dia tetap butuh istirahat untuk memulihkan diri. Shinichi tidak punya pilihan lain selain bertarung. Dia pun menuju ke hutan tempat dia dan Goto pertama kali bertemu. Disinilah dia akan menyelesaikan semuanya. Shinichi dan Migi harus merancang strategi untuk menghadapi Goto. Karena jika mereka bertarung tanpa persiapan, mereka pasti akan kalah. Migi melepaskan diri dari tangan Shinichi untuk mengalihkan perhatian Goto. Lalu di saat Goto terfokus kepada Migi, Shinichi pun menyerang dari belakang dengan memakai potongan kayu tajam yang dibakar. Parasit memang lemah terhadap api. Api tersebut membuat Goto sedikit goyah hingga membuat pertahanannya sedikit terbuka. Di saat itulah Migi segera melesat menebas lehernya. Namun sayangnya tebasan Migi masih kurang dalam. Leher Goto tidak sepenuhnya tertebas dan kembali beregenerasi seperti semula. Strategi ini pun gagal menghabisi Goto. Migi kemudian meminta Shinichi untuk melarikan diri. Sementara Migi sendiri sudah pasrah menerima kematiannya. Saat ini dia melemah karena terpisah dari inangnya. Tanpa disentuh pun dia akan mati dengan sendirinya. Shinichi pun berlari sejauh yang dia bisa. Lalu tanpa disengaja dia masuk ke pekarangan rumah warga sekitar. Pemilik rumah itu adalah seorang nenek-nenek yang tinggal seorang diri. Melihat Shinichi yang terluka, nenek itu pun mempersilahkannya untuk menginap. Shinichi kini hanya manusia biasa. Dalam kondisi yang sekarang, mustahil baginya untuk mengalahkan Goto. Dia pun memutuskan untuk menyerah.
Lalu di malam hari, saat dia lelap tertidur, tiba-tiba dia memimpikan sosok Migi. Dalam mimpi itu, Migi mengatakan bahwa dia masih hidup. Selagi Shinichi beristirahat di rumah si nenek, Goto tetap aktif di tengah hutan dan memangsa beberapa warga sekitar. Hal ini pun membuat Shinichi merasa sangat bersalah. Atas semua itu, dia pun memberanikan diri untuk menghadapi Goto sekali lagi. Di malam hari, dengan berbekal golok berkarat, Shinichi pun kembali ke hutan untuk mencari Goto. Setelah beberapa lama berjalan, bertemulah dia dengan Goto yang sedang tertidur pulas. Dengan golok berkarat di tangannya, Shinichi pun menebas Goto di bagian leher. Sayangnya, tebasan itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Goto pun terbangun dari tidurnya dengan golok yang masih tertancap di lehernya. Shinichi yang tidak berdaya melarikan diri sampai tiba di tempat pembuangan sampah. Di tempat ini, dia menemukan potongan besi yang kotor, lalu menggunakan itu untuk menyerang Goto di bagian pinggang. Dia menyerang bagian pinggang bukan tanpa alasan. Dia mengingat bahwa terdapat bekas luka tembakan di area pinggang Goto. Usai menerima serangan itu, Goto pun semakin mengamuk dan mulai menghajar Shinichi. Lalu di saat Goto menyerang, Shinichi tanpa sengaja menangkis dengan tangan buntungnya yang memicu suatu keajaiban. Ternyata, selama ini Migi berada di dalam tubuh Goto. Posisi tangan Goto yang bersentuhan dengan tangan Shinichi menjadi semacam jembatan yang digunakan Migi untuk kembali. Kemudian, lagi-lagi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Semua parasit yang ada di dalam tubuh Goto tiba-tiba memberontak karena terdapat racun yang masuk. Ternyata, besi yang dipungut Shinichi dari gundukan sampah mengandung racun yang mematikan. Racun tersebut membuat Goto melemah. Dalam kondisi seperti itu, cukup dengan satu serangan saja, Migi berhasil mengalahkan Goto sampai tubuhnya tercerai-berai. Kemudian untuk mencegah Goto memulihkan diri, Shinichi pun menebas sisa-sisa tubuh Goto sampai benar-benar tidak bergerak lagi. Goto benar-benar mati tanpa bisa beregenerasi. Pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Shinichi. Kini, sama sekali tidak pernah terdengar berita tentang kasus parasit lagi. Parasit masih ada di dunia, akan tetapi mereka sudah berhenti memangsa manusia. Mereka mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Para parasit benar-benar mulai hidup berdampingan dengan manusia seperti apa yang Tamiya cita-citakan. Sementara Migi memutuskan untuk tidur selamanya di dalam tubuh Shinichi. Dia pun mengucapkan salam perpisahan melalui mimpi. Kenapa harus di dalam mimpi? Karena dia ingin Shinichi menganggap keberadaannya sebagai mimpi belaka. Sebenarnya, Shinichi tidak ingin berpisah. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun. Pada akhirnya, tangan kanan Shinichi kembali menjadi tangan biasa. Shinichi pun kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Kemudian di suatu hari, Uragami, si pembunuh berantai, tiba-tiba menyekap Murano untuk mengancam Shinichi. Uragami sebenarnya tahu bahwa ada parasit di dalam tubuh Shinichi. Dia ingin Shinichi mengakui bahwa dia adalah setengah manusia setengah monster. Shinichi pun tak punya pilihan lain selain mengakui semuanya. Dia bahkan juga memberitahu tentang Migi yang sudah tidak aktif lagi. Namun bahkan dengan penjelasan sejujur itu, Uragami masih tidak percaya. Dia masih tidak mau melepaskan Murano. Akhirnya Shinichi pun menerjang dan berhasil menghajar Uragami sekaligus menyelamatkan Murano. Dengan tumbangnya Uragami, Shinichi pun dapat menjalani hari-hari yang damai seperti sedia kala. Kiseiju Parasit tamat dengan damai ending.